萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan berdiri di jalan yang luas di Akademi Batin. Dia menyaksikan para siswa yang dipenuhi dengan vitalitas datang dan pergi, dan wajahnya yang agak dingin, kedinginan karena berada di dalam kawasan sudut hitam selama beberapa bulan, akhirnya menjadi jauh lebih hangat. Meskipun atmosfer kompetitif di dalam Akademi Batin cukup kuat, itu benar-benar seperti surga jika dibandingkan dengan wilayah sudut hitam yang kejam. Orang yang mengikuti Xiao Yan ke Akademi Batin masih Medusa, yang telah mengikuti dekat samping Xiao Yan. Kedua orang ini berdiri di jalan utama di mana orang-orang datang dan pergi tanpa ragu-ragu. Tentu saja, mereka menarik banyak tatapan terkejut dan penasaran. Dengan penampilan Medusa yang indah, seperti iblis, ia secara alami memiliki daya tarik yang tidak biasa yang sulit digambarkan dengan kata-kata kepada para siswa muda yang telah tinggal di Menara Gading. Beberapa remaja yang lebih muda atau pria muda merasa sangat tertarik kepada wanita dewasa. Inilah yang disebut kesukaan untuk perasaan seorang kakak perempuan. Medusa tampaknya benar-benar mengabaikan semua tatapan takjub dari sekelilingnya. Wajahnya yang menyihir dan cantik masih sedingin es. Aura dingin menyebar di seluruh tubuhnya yang benar-benar membuat orang lain pergi, juga menyebabkan beberapa orang yang berani, yang memiliki pikiran untuk melakukan percakapan dengannya. Untuk mengabaikan gagasan seperti itu. Meskipun Medusa mampu mengabaikan tatapan dari sekelilingnya, Xiao Yan masih merasa agak tak berdaya. Karena yang pertama telah mengikutinya dengan dekat, tatapan itu tidak bisa tidak jatuh ke dia. Namun, tatapan yang menoleh kepadanya secara alami bukan takjub tapi iri hati yang sangat murni dan semacam kecemburuan di dalam hati seorang pria. Seseorang yang mampu memiliki keindahan semacam itu, yang bisa membawa kehancuran suatu negara, sebagian besar adalah musuh bersama di hati manusia. Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan tatapan yang mengandung jejak permusuhan. Dia tentu saja tidak akan menemukan kesalahan dengan para siswa yang lebih muda darinya. Karena itu, setelah dia mengidentifikasi arahnya, dia melambaikan tangan ke Medusa sebelum cahaya keperakan berkilat di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia menghilang di depan tatapan tertegun di sekitarnya. Hanya setelah kedua orang itu menghilang, suasana tenang di sekitarnya rusak oleh banyak percakapan sunyi. Orang itu sangat cepat. Kedua orang ini tampaknya bukan murid Akademi Batin, kan? Namun, pria itu sepertinya terlihat sedikit familiar. Beberapa orang mengedipkan mata mereka dengan tidak pasti saat mereka mencoba mengingat dengan sekuat tenaga. Itu benar, saya ingat. Bukankah dia pemimpin gerbang Pan, Xiao Yan? Teriakan yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Segera, banyak orang memiliki pandangan pemahaman mendadak di wajah mereka. Semua orang memandang satu sama lain saat kegembiraan melompat di dalam mata mereka. Banyak orang yang mengagumi orang misterius legendaris ini yang biasanya tidak bisa dilihat. Dalam pertempuran besar untuk kelangsungan hidup Akademi Batin saat itu, pemuda ini pada dasarnya mengubah situasi. Hasil pertempuran yang memukau membuat para siswa ini merasa darah panas mereka mendidih dengan hanya mendengar tentang hal itu. Hahaha, tidak heran dia bisa mendapatkan keindahan seperti itu untuk mengikuti di sampingnya. Dia sebenarnya senior Xiao yang cukup banyak orang diam-diam memukul bibir mereka setelah mengetahui identitas Xiao Yan. Mereka segera menghela nafas dengan tenang di dalam hati mereka. Tampaknya hanya para pahlawan yang ditemani oleh wanita cantik.
Xiao Yan alami tidak mendengar berbagai percakapan dari para siswa. Setelah meninggalkan tempat di mana semuanya terjadi, dia bermanuver dengan kecepatan seperti kilat ke daerah jauh di dalam Akademi Batin tempat penatua pertama Su Qian berada. Ketika Xiao Yan memasuki studi yang biasa digunakan Su Qian, yang terakhir juga menemukan langkah kakinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang merupakan orang pertama yang masuk dan tidak bisa menahan senyum. Dia baru saja akan bangun ketika tatapannya terkunci ke Medusa yang berada di belakang Xiao Yan. Hehehe, penatua pertama tidak perlu khawatir. Saya sudah menyelesaikan masalah antara kami berdua. Xiao Yan melihat tiba-tiba mengeraskan wajah Su Qian dan buru-buru membuka mulutnya untuk tertawa. Dia tahu bahwa Su Qian sangat takut pada Medusa di dalam hatinya. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Tubuh Su Qian yang tegang hanya sedikit tenang setelah mendengar ini. Meskipun sebagian besar fokusnya masih berada di Medusa, dia mampu mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia berbicara. Anda telah pergi selama beberapa bulan sekaligus. Kalau bukan karena saya memiliki keyakinan pada Anda, saya akan benar-benar berpikir bahwa Anda telah diam-diam dihabisi oleh orang-orang itu dalam wilayah sudut hitam. Xiao Yan tersenyum dan perlahan masuk ke ruang belajar. Setelah itu, dia duduk di kursi di depan Su Qian dan berbicara dengan senyum, "Penatua pertama tidak perlu berbohong padaku. Bagaimana bisa Akademi Batin tidak merasakannya ketika aku membuat keributan besar di dalam wilayah sudut hitam?" Su Qian terkejut. Dia segera tidak bisa menahan tawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Anak kecil, Anda memang bukan orang biasa. Anda sekarang telah menduduki Fan City, membuat lelang pil obat yang sangat besar, dan menarik perhatian lebih dari setengah kawasan sudut hitam. Akademi inti secara alami perlu memberi perhatian." Xiao Yan mengangguk. Menjadi dua makhluk besar yang bersebelahan satu sama lain, Akademi Batin secara alami diperlukan untuk menjaga kehati-hatian yang luar biasa untuk wilayah kacau itu. Awalnya, menurut rencana Akademi Batin, bahwa kota Feng terletak terlalu dekat dengan Akademi Batin dan tidak akan mengizinkan fraksi dalam wilayah sudut hitam untuk mendudukinya. Ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu yang mungkin muncul di masa depan. Namun, karena hubungan Xiao Yan, kota Feng akhirnya menjadi milik gerbang Xiao. Meskipun demikian, beberapa taktik pemantauan penting tidak dapat dihindari. Setelah semua, Su Qian dan yang lainnya perlu memikirkan keselamatan seluruh akademi. Apa rencana Anda sekarang setelah Anda kembali? Namun, tegasnya, Anda masih seorang siswa dari Akademi Batin kami. Melihat tanggal, Anda belum lulus. Namun, Anda belum berlatih di dalam Akademi Batin. Perilaku semacam ini cukup untuk memungkinkan saya memberi Anda gelar siswa nakal. Su Qian pertama mengajukan pertanyaan sebelum segera memutar matanya ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum malu. Dia juga agak tidak berdaya ketika dia berbicara dengan senyum pahit. Penatua pertama juga harus tahu bahwa Akademi Batin tidak lagi banyak bermanfaat bagi saya lagi. Su Qian meringkuk di mulutnya. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak akan bisa meningkat banyak di dalam Akademi Batin. Bahkan berlatih sepanjang hari di bagian bawah menara penyulingan ki pembakaran langit tidak akan memiliki banyak daya tarik bagi Xiao Yan yang memiliki jatuh hati api yang nyata. Namun, dia masih merasa sedikit tidak senang ketika dia memikirkannya. Orang ini benar-benar tidak terlibat dalam pekerjaan yang jujur. Tetua pertama, saya mungkin kembali ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Tatapan Xiao Yan menatap Su Qian saat dia berbicara dengan ekspresi yang semakin serius. Su Qian sedikit terkejut. Dia merajut alisnya sedikit saat dia menyuarakan pikirannya, "Apakah kamu kembali ke Kekaisaran Jiama sudah? Begitu cepat?" Xiao Yan menghela nafas dengan lembut dan berbicara dengan suara lemah, "Saya sudah pergi selama 3 tahun.
beberapa dendam akhirnya harus diselesaikan. Tentu saja aku tidak bisa mengatakan apapun untuk menghentikanmu ketika menyangkut masalah semacam itu. Meskipun kekuatan Anda saat ini sudah meningkat, Anda tetap harus bertindak dengan hati-hati. Misty Cloud Sect memiliki landasan yang sangat dalam di Kekaisaran Jiama, dan kekuatannya terlalu besar. Selain itu, Yunshan adalah elit sejati Dozong. Jika Anda bertindak sembrono, kemungkinan Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Saya tahu bahwa ada kemungkinan bahwa Anda memiliki pemikiran untuk meningkatkan kekuatan Anda dan membalas dendam ketika Anda tiba di Akademi Jianan saat itu. Setelah 3 tahun ini, kamu sudah bukan lagi pemuda yang dipenuhi dengan kekuatan. Su Qian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan akan mengingat ajaran tetua pertama jauh di dalam hatiku. Terima kasih banyak atas perhatianmu selama beberapa tahun terakhir ini. Xiao Yan merasa sedikit tersentuh di hatinya ketika dia mendengar pengingat tulus Su Qian. Dia berdiri dan membungkuk ke Su Qian dengan ekspresi serius. Perhatian dan bantuan yang Su Qian berikan kepadanya beberapa tahun ini ketika dia di akademi adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Bantuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Hehe, mengapa kamu mengatakan semua ini? Anda adalah siswa dari Akademi Batin kami. Semua hal ini ada dalam tanggung jawab saya. Su Qian tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menatap wajah muda itu sebelum tiba-tiba menghela nafas. Saya benar-benar iri pada Yao Zunze. Dia benar-benar dapat menemukan murid yang luar biasa seperti itu. Hehehe, sejujurnya, aku juga punya niat seperti itu waktu itu. Xiao Yan tercengang ketika mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tulus. Tetua pertama juga seorang guru yang baik yang tidak bisa meminta lebih banyak di hati Xiao Yan. Su Qian tersenyum dan berkata, Anda akan pergi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Xiao Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan senyum malu. Sebenarnya tidak banyak. Hanya saja saya berharap tetua pertama dapat membantu saya menjaga gerbang Xiao setelah saya pergi. Ini bukan tempat pembangunan yang buruk. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di Kekaisaran Jiama, saya akan secara resmi mengirim seseorang untuk mengambil alih. Namun, sebelum ini, tetua pertama mungkin perlu membantu menjaganya. Setelah semua, Anda juga harus tahu tentang jenis tempat wilayah sudut hitam. Tanpa saya duduk, sepertinya Feng City akan ditempati oleh fraksi lain dalam waktu singkat. Anak kecil, Anda benar-benar menginginkan saya, seseorang dari Akademi Batin, untuk membantu Anda menjaga fraksi dalam wilayah sudut hitam? Su Qian merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia akhirnya mengangguk sesaat kemudian. Dia menyuarakan pikirannya, ini tidak terlalu merepotkan. Wilayah sudut hitam memiliki banyak fraksi besar dan kecil yang dapat membentuk kekuatan yang bahkan Akademi Jianan akan mengalami kesulitan melawan jika mereka bersatu. Tetapi beruntung bahwa masing-masing orang ini memiliki motif jahat dan kesulitan bergabung tangan. Mengingat kekuatan kami, merawat gerbang Xiao seharusnya tidak menjadi masalah. Dalam hal ini, terima kasih banyak, tetua pertama. Xiao Yan bersukacita ketika melihat Su Qian menganggukkan kepalanya, dan dia menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih dengan seringai. Su Qian tersenyum dan segera berkata, meskipun saya tahu bahwa kembali ke Kekaisaran Jiama adalah hal yang sangat penting bagi Anda tidak seharusnya menyalahkan saya karena tidak memberikan Anda banyak bantuan mengenai masalah ini karena status khusus Akademi Jianan di benua ini. Xiao Yan bukan orang yang tidak masuk akal. Tetua pertama sudah memberi saya cukup bantuan. Xiao Yan tertawa pelan. Dia secara alami tidak bermimpi bahwa Su Qian akan menggunakan kekuatan Akademi Jianan untuk membantunya membalas dendam. Setelah semua, akademi ini bukan miliknya sendiri. Su Qian tersenyum dan mengangguk saat dia melihat senyum ceria pada wajah yang halus, tampan,
muda. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan lembut. Sesaat kemudian, dia secara acak berkata, "Tentu saja, beberapa orang tua, terutama mereka yang seperti Lin Yan yang telah dipromosikan dari seorang siswa. Mungkin seorang tetua akademi batin, tetapi mereka adalah individu bebas. Apapun yang ingin mereka lakukan secara alami tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Ini apa kamu mengerti?" Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini dari Suqian yang menunjuk ke arah tertentu. Dia segera tersenyum dan mengangguk. "Karena itu kasusnya, terima kasih banyak, tetua pertama." Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.